Ya, oke. Selamat sore. Ya, saya Ferian. Ya. Sebentar ini tes modul ya, tes modul. Karena kita akan mau membuat sebuah podcast, podcast bertajuk budaya. Nah, kebetulan di sore ini sudah hadir nih tuan rumahnya yaitu Bapak Hendarianto. Selamat sore Pak Hendar. Sore, Mas Maria. Piye kabare? Eh, Lo dicedak sithik lho mikir biar krungune mantep. oh Nah, betul. ngono. Tadi kegeden. Nah, semono apik. Maklum lagi Iya iya iya. latihan sih. Iki lagi latihan gitu loh. Audio karo gambare wah itu begel tenan iki. Ya wis, ngomong-ngomong sampean mau buka podcast, rencana mau buka podcast iki terinspirasi karo apa, Pak? Ya seneng aja gitu loh, seneng aja. Kalau Oh. kemarin ikut organisasi gitu kan. Nah, sekarang beda gitu kan. Beda ya. Differently. Ya, Oke, oke. Ya. Oke. Nah, terus podcast apa sing tema sing arep diangkat itu apa? tema besarnya tuh melawan lupa. Lawan lupa. Sehingga nanti harapannya itu kan eh, tamunya itu orang-orang yang senior. Oke, oke. Kalau biasanya yang sing nom-nom sing tua-tua. Sing tua-tua. Tua-tua iya. Kalau sing tua-tua itu kalau untuk podcast itu biasanya kurang didelok uang, Pak. Kurang dilihat orang. Ya, kurang dilihat orang kalau itu orangnya sembarangan aja. Oh. Kalau talentnya orang yang berpengaruh ya tetap Iya, tidak. tetap dilihat orang loh. Ya. Tetap bro, pilih-pilih. Berarti ada brand maker di situ Ada ya Pak brand ya. Brand maker itu sangat pengaruh. Nah tapi yang lebih condong diangkat apa Pak? Nanti. Ya, tentunya pengalaman mereka. Oh pengalaman mereka. Baik itu misalkan artis kah, aktor kah, atau birokrat kah, gitu kan. Ya itu kan bisa untuk pembelajaran yang muda-muda. Seperti dikupas atau dikaji gitu ya. Jadi semacam apa buat inspirasi mungkin Buat ya inspirasi, buat ya. khalayak banyak ya. Ya. Oh jadi tadi Pak Hendar menyinggung organisasi. Ini organisasi apa yang kemarin itu AWPI. Ya, gitu. Nah, tapi kan saya sih hanya sedikit mencoba melihat dan memperhati dengan seksama maupun dengan tidak seksama ya maksudnya. Nah, itu saya mendengar kan ada beberapa pengurus yang dimotori oleh Pak Hendar mengundurkan diri dari AWPI. Yang mana dari kepemimpinan siapa Pak Ketumnya siapa Pak Hengki ya, Iya, Pak Ahmad Hengki Ahmad Jazuli. Nah, saya juga agak ribet mejanya ketumnya ini. Nah ini sebenarnya berawal dari mana? Apa memang berawal dari yang saya dengar dari Rakernas awal-awalnya Rakernas Perdana AWPI atau gimana Pak? Ya biasa. Itu namanya di organisasi gitu ya. Silat pendapat itu biasa, silat pendapat. Ya semua punya pengalaman. Ya, yang kebetulan saya pengalaman di birokrat. Tentunya kan untuk mengadakan acara pasti dicari bulan-bulan yang saat itu tidak tidak pas reaktif. Karena apa? Bulan Januari, Februari, Maret, April reaktif. Apapun kan ada keterkaitan dengan yang lain, ya vulgar aja. Ya, akhirnya apa? Di situ agak selek. Begitu nggak cocok,
ngapain melanjutkan kalau nggak cocok. Yang namanya suami istri aja nggak cocok apalagi hanya di organisasi. Berarti kalau maaf kalau saya lebih mengerucut ke bahasa selek ini apa semacam benturan tidak kesepahaman atau memang ada tendensi karena selaku beliau merasa ketua umum kepada sekjennya atau apa? Ya begitu. Kalau menurut saya nggak tahu yang namanya rakernas sendiri kan sedikit agak dipaksa. Walaupun dalam pelaksanaannya sebenarnya sudah lumayan bagus lah. Nah, ada selek juga pada saat Mas Eki, saya manggil kan Mas Eki itu. Iya. Bukan ya, kalau jadi anak saya masih pantas. Oh iya, pantas sekali. Iya, ngomong lanjut lagi. Ya, mungkin pada saat datang aja udah nggak mece. Ya ini namanya di Jakarta, gitu kan. Panitia itu kan tersebar di mana-mana, Jabodetabek. Ya kan merasa ketua umum, tentunya kan waktu datang mintanya kan juga di sambut lah. Oh seolah-olah seperti raja atau gimana gitu? Raja ya enggak, menteri aja sudah enggak begitu sekarang. Ngomong, dilanjut lah, ngomong dilanjut. Menteri dirjen aja sudah enggak begitu. Ya, udah biasa sekarang. Ya cuma enggak tahu. Tapi biar aja. Berarti Selain itu, iya silakan. berjalannya rakernas itu sebenarnya udah baik. Cuman ada hal-hal yang akhirnya membuat rakernas itu tidak seperti yang diharapkan. Kenapa? Yang namanya rakernas kan ada hal yang sangat penting itu di sidang komisi. Di situ kebetulan dibagi tiga di sidang komisi karena ketua-ketua sidang komisinya itu diajak ngobrol, kan? Diajak rapat, ya kan? Makan waktu yang panjang. Akhirnya kan tinggal sebentar. Apa yang kita harapkan nggak kita dapatkan gitu loh. Padahal kan kalau dilihat dari biaya cukup besar juga. Saya sedih gitu. Sedih. Ya. Sedih sekali. Kenapa sedih? Transport aja kalau rata-rata per orang yang datang kan ada 39. 78 orang. Kebetulan kalau itu di rata-rata per orang itu untuk transportasi menuju ke tempat rakernas itu kan ya kurang lebih rata-rata karena tamunya ada yang dari Aceh, ada yang dari Halmahera Utara, ya rata-rata 3-4 juta, kali kan 78 berapa? Kalau dijumlahkan untuk biaya rakernas sendiri hampir 170 juta itu. Itu pun akhirnya kan tapi nggak apa-apa, kita juga ada kebetulan ada dana kas, dana kas itu asalnya dari iuran anggota, iuran pimpinan. Tapi itu menutupi Pak?
Kalau dihitung benar, gitu kan, itu sebenarnya nggak nutupin. Tapi ya kita ekspektasi kepada hotel, akhirnya dikasih cukup. Ya kita bersyukurlah nggak ada masalah pembiayaan. Iya. Jadi kembali ke masalah apa selek yang Bapak sampaikan tadi. Ini terjadinya apa? Apakah menjelang persiapan Rakernas ini keberadaan ketum ini memang tidak berada di posisinya, atau memang ketum ini memang menyerahkan kepada DPP pusat yang memang dikomandoi mungkin oleh Pak Sekjen sendiri ya, atau gimana? Bukan, kan semuanya kan dibuat organisasi, kan dibuat yang namanya dibentuklah SK, gitu, SK SC maupun SK OC kan. Ya begitu dibentuk SK OC SC kan udah bisa berjalan otomatis, otomatis sudah diserahkan, didelegasikan. Tapi Jadi ada tidak kok terus begitu dibentuk SK kita harus lapor. Gitu. Lapor itu setelah kita lakukan semua, gitu kan, sesuai dengan job description masing-masing organisasi. Pengetahuan saya gitu. Oke, itu teknisnya saya bisa nangkap. Nah tadi berarti Pak Hendar ada mengungkapkan bahwa momen itu dipaksakan. Nah jadi menurut Pak Hendar yang baiknya di mana? Yang baiknya ya untuk ya lain kali mudah-mudahan sebagai masukan, di bulan Mei, Juni itu nggak apa-apa. Mei Juni itu nggak apa-apa. Juli gitu kan. Ya namanya wartawan tahu sendiri. Rata-rata kan cuma gajinya kan kan harus tentunya kan buat proposal lah, buat ini, buat itu. Wartawan lagi tuh yang kena. Jadi wartawan tuh gajinya UMR bro, gitu ya. Oke. Kecuali yang sudah profesional kan. Oke. Yang namanya wartawan kalau sudah mengikuti UKW gitu kan. UKW ya tingkat muda lah. Wah, KW itu sebenarnya nggak jadi barometer juga sih Pak. Karena banyak juga yang mengatakan banyak hampir wartawan-wartawan yang sudah besar di Indonesia atau di Jakarta ini mereka nggak melalui UKW. Contohnya itu Ilham Bintang, dia nggak melalui UKW. Harusnya yang seperti ini UKW juga ini. Tapi itu kan aturan, apapun kan aturan harus kita. Kecuali begini, kalau Dewan Pers itu dia mau memberikan kebijakan bahwa nggak ada lagi yang namanya tahapan yang kayak mudah, ya kan? Atau satu lagi apa? Jadi Utama, ya kan? Utama itu kan sudah level 3. Jadi gini, Madya ya? Madya yang kedua. Nah mungkin sekarang ini kita banyak wartawan-wartawan media online yang umurnya sudah hampir berapa gitu kan, tiba-tiba dia ikut EKW yang keluar sertifikatnya muda ya, untuk apa kan ini? Gitu. Maka itu menjadi ironi Pak. Jadi kalau memang seandainya Dewan Pers itu bisa agak kelonggaran atau bisa agak ada lunak, mungkin saya rasa banyak yang akan mengikuti sesuai dengan jenjang umur mereka. Ya memang rancangan waktu itu setelah Rakernas itu sebenarnya kita nih mau ada masukan dan kita organisasi ini kan perlu menjadi konstituennya Dewan Pers. Ya hanya saja terjadi masalah ya sudah nanti. Iya, saya pelupa. Iya, saya balikin lagi ke yang tadi, berarti jadi kericuhannya dengan paksaan ini ya, serasa dari panitia UC ini serasa kewalahan atau belum siap atau enggak ada kemampuan atau apa nih Pak? Ya akhirnya yang datang kan sedikit gitu loh.
Kalau Rapimnas kan itu membahas hal-hal yang kita mau lakukan. Ini tingkat pimpinan. Akhirnya apa? Kita setting ke Rakernas, jadi rapat kerja. Makanya kan ada apa? Dibuat komisi-komisi yang itu untuk mengeluarkan kebijakan, masukan-masukan dari DPD maupun DPC. Yang akhirnya lebur, nggak ada hasil apa-apa. Yang akhirnya ya karena setting untuk sidang komisinya dalam tanda petik kacau ya udah nggak ada isinya, nggak ada isinya. Gimana? Akhirnya Pak hanya dari bahan itulah yang dikasihkan panitia. Bahan itu aja, orang-orang bahan, jadi nyitir yang bahan dari yang kita kasihkan. Kan harusnya tidak. Tapi ya udah, bukan ini untuk pembelajaran. Yang tentunya harapan saya untuk AWPI ke depan, tolonglah dipahami Islam, acara apa itu sehingga nggak seperti kemarin itu kacau gitu ya. So yang namanya MC aja diambil alih, karena kita kan kacau. Gitu. Yang namanya MC kan sudah buat skenario sebelumnya kan udah ada, itu tahu-tahu diambil alih. Ya udah, mau ngapain? Silahkan aja, kita kan nggak mungkin ribut juga. Itu kan, silakan, sabar aja. Berarti mereka ada semacam ketidakpuasan ya dengan OC ya, hingga mereka agak mau mengambil alih begitu ya. Seolah-olah kan kerja nggak becus gitu loh, mereka ngambil alih gitu. Ya nggak tahu, misalnya apa, tahu kita ya mungkin apa? Mungkin nggak ngerti apa tendensinya apa, nggak ngerti. Ya dua sih Pak, kalau menurut pandangan alternatif sih, kalau ini kan cuma hanya kajian pribadi dari saya ya. Jadi mungkin beliau-beliau merasa ya lebih api atau lebih piawai ya kan, mengira jadi apa yang dilakukan dengan tim OC gitu ya kan, atau apa ini tidak mumpuni gitu loh, apa yang sesuai mereka harapkan, sehingga mereka mengambil alih, yang akhirnya kan menimbulkan sebenarnya rasa kekecewaan kan dari ya mungkin dari teman-teman ya, walaupun gimana sih mereka udah capek juga ya Pak, ini udah capek kan. Persiapannya kan panjang banget ini, panjang itu. Iya. Nah, kita kebetulan kan punya pengalaman lah, punya pengalaman gitu ya, pengalaman untuk raker ya, untuk raker di pemerintah itu kan rigid gitu. Rigid. Dan kita memang selalu di rel, di peraturan yang ada gitu. Apa yang kita sepakati, apa yang kita atur ya kita ikuti gitu. Dan apa ya, komitmen itu ya cukup tinggi lah, ya memang nggak bisa dibilang-bilang itu nggak bisa. Ya mungkin ada apa ya, rasa ketidakpuasan karena nggak dianggap fleksibel. Iya. Mungkin dianggap nggak fleksibel, padahal kita nggak begitu, nggak begitu. Karena apa? Persiapannya udah panjang. Apa ada kesinggungan ego atau integritas yang nggak kurang dituruti atau gimana? Nggak tahu. Itu terserah aja. Ya, masih muda. Oh. Masih muda. ya maklum. Iya. Oke. Kalau saya kan di bayangan saya pribadi lagi gitu ya, kalau mengkaji dari yang diceritakan Pak Hendar, mungkin dia merasa loh, gua kan ketum gitu loh, gua ketua umum organisasi loh, ya kan, wajar dong gua datang, lo respect ke gua, lo laporan semua sama gua apa gitu ya kan, dan lo
memperrespekkan juga rombongan yang gue bawa, walaupun gue bawa se-RT mungkin ya, maaf ya contoh kayak begitu ya kan. Nah itu kan mungkin yang ada di benak dia gitu Pak. Itu kan semacam apa sih, ego totalisme dia sebagai dirinya tuh seorang ketua umum gitu loh. Nah mungkin di sini ya kurang direspon baik gitu kan, lah kok gue nggak dipandang sih gue ketua umum. Nah itu maaf apa ya, mungkin diprediksi dalam pemikiran dia. Ini pun sifatnya abstrak ya. Nah jadi kalau sampean tadi bilang ada benernya juga, mungkin ada ya karena sampean kekeh dengan sebuah aturan yang memang harus diterapkan gitu ya kan. Ya mungkin itu bayar ya Pak? Bayar. Bayar. Oh begitu. Bayar. Semua bayar. Bayar. Siapapun. Siapapun. Siapapun harus bayar. Nah, ini yang Oh. nggak bayar pun banyak. 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 Sampai ketua umum pun harus bayar itu. Ya ketua umum bayar. Oh. Dia kan anggota dan Oh. tetap semuanya kena gitu loh. Kena. Aturan itu kena gitu. Kena. Semua kena. Bukan kok terus yang dari DPP misalkan, aku dari DPP nggak bayar, kasihan DPP sama DPC. Yang akhirnya apa? Kalau itu bayar semua, saya kira untuk itu masih ada kekurangan, tapi ya nggak sebesar itu mungkin ya. Karena kita nanggung harusnya kan kalau 78 itu 39 kamar. Ini ada tambahan 10 kamar. Nah, 10 kamar berarti kan 20. Berarti 20 tambah 78. Ya. Berapa itu? 98. 70? 78 tambah 10. tambah 20. 20, Ya. 78. Berarti sekitar 98. 98. Nah, yang makan itu kan bayar juga itu. Itu rata-rata 110 orang. 110 orang. Ada lagi yang tamu-tamu nggak jelas ya mungkin ya Pak? yang riwi dia bolak-balik orang makan dia ikut makan. Nah itu kan kita nggak enak juga ngelarang ya kan ya. Ya pokoknya gini, hitungannya kan piring aja. Piring. Supaya makan Gitu. 110. Padahal yang punya jatah kan hanya 78. 78. Jujur aja 78. Tapi yang makan 110. 110. Nah, gimana nggak peok? Peok ya. Waduh. Berarti itu nomboknya banyak banget ya Pak ya. Ya pokoknya untuk yang penting tidak ada masalah. Itu yang penting sehingga yang namanya APBD ya cukup baik. Iya. Bisa menyelesaikan. Apalagi masalah keuangan kan sensitif. Oke, tapi setelah Rakernas itu ada nggak semacam apa sih tanggapan-tanggapan yang dari DPC atau dari DPD mengenai Rakernas itu apa kira-kira ada? Ya adalah sepentingan tuh ada. Atau mungkin ada semacam Karena dia begini, apa? ada yang ngomong ini kok kayak dagelan. Oh, dia ada Apa hasilnya? Apa hasilnya? Padahal kan yang namanya di Rakernas sendiri kan sudah ada agendanya kan sudah jelas. Apa yang kita harapkan sudah jelas. Tapi kan akhirnya kan seperti itu. Makanya kan kita juga tambahkan pelantikan. Karena pelantikan itu kan kalau dikerjakan sendiri itu pun kasih juga. Ada yang mau ambil alih ini silahkan. Udah. Padahal kan yang namanya pelantikan itu harus ada yang namanya surat keputusan karena pelantikannya bersama DPD maupun DPC. Itu yang pelantikan itu ada 34 ketuanya. yang dilantik DPC 34. 34. Apa ada yang dibekukan juga Pak? Itu saya cuma mendengar suara-suara miring Pak, meraba gitu. Apa yang ada yang dibekukan juga itu Pak? Nah, itu nggak tahu. Kalau beku kalau di mulut kan nggak bisa.
Oh, nggak bisa. Itu harus Oh, tertulis. oke, oke. Jadi saya kembalikan lagi bahwa tanggapan dari DPD dan DPC seolah-olah menyatakan ini rakernas opo dagelan sih, opo kan ada semacam kayak begitu ya Pak ya. Ada lah. Tapi kalau saya tanya apa ini rakernas perdana ya Pak ya? Untuk KWPI ini rakernas perdana ya Pak? Eh, untuk periode yang pertama pernah lakukan juga Hah? waktu ketua umumnya Pak Insinyur Radianto Oh pernah iya. di Solo. Oke, oke, Tapi oke. waktu di Solo itu Rapimnas, Rapimnas. Rapimnas, Hmm. sehingga tidak ada yang namanya rapat komisi. Oh, Tidak rapat ada. komisi. Itu Oke. hanya menyampaikan aja Ah. pada saat itu rancangan untuk yang paling paling anu ya, rancangan untuk ini kongres, untuk kongres. Oke. Berarti kalau untuk rakernas perdana dong. Rakernas perdana dong dengan dia menamakan rakernas perdana. Berarti ini setelah kepemimpinannya siapa? Bapak Hengki ini berarti dia dari 2000 berapa? Dia di 2019 2024. 2019 2024. Berarti dia memang lahir di Kongres ya, Kongres 2019 ya berarti ya. Lahir di 2020. Rivalnya siapa Pak? Rupanya pada saat itu ya ketua umum lama. Oh, Pak Ir Nadianto. Nah, berarti setelah kepemimpinan Bapak Hengki ini dari 2019 sampai ke 2002 atau apa? 2019 sampai 2024. 2019 sampai 2024. Nah, kemudian bisa hadirnya Pak Hendar sebagai sekjen ceritanya gimana? Loh, saya sekjen itu sudah sejak tahun 2018. 2018 Bapak sudah sekjen. Berarti waktu kongres pemilihan waktu dia terpilih itu Pak Hendar sudah sekjen. Nah, saya sempat undur diri juga. Oh, sempat undur diri Ya, juga? sempat undur diri. Oh. Sempat undur diri. Ya, ada beberapa yang kalau waktu itu kan masalahnya kan Dokumen. saya enggak, yang namanya sekjen kan tahu apa-apa, pelu kan ya udahlah, itu masa lalu ya, ke depannya kan harus lebih baik kan. Namanya dokumen itu di sekretariat, itu pembelajaran. Pembelajaran ya. Oh. Pertama 2000 kalau sesuai dengan akunnya itu 2014 sampai 2019. 2019 bulan November. Tanggal 27-28 2019 kongres. Ya harapannya itu kan tentunya depannya itu bagus. Tapi kan ya yang namanya organisasi. Ya, yang namanya ketidaksepahaman. Ya, itu wajar-wajar aja. Ya, kita ini kan demokrasi. Negara yang demokratis ya, ya memang kalau nggak demokratis ya mesti mesti berbenturan. Tapi kabarnya kan Ir Nadianto ini kan salah satu pendiri juga Pak. Atau dia memang dia pendiri kan? Dia pendiri kabarnya. Sebagai ketuanya, pendirinya. Ketua pendiri. Ya, Nadianto. Nah, ketua dewan pendirinya itu ya Pak Adianto karena dia memang pada saat 2013 itu dia A sampai Z yang biayai. Pak Nadianto itu ya. Nah, berarti ini kan ada 2019 menjelang 2020 itu katanya terjadi dualisme AWPI. Jadi IR Nadianto selaku pendiri ini dia tetap berjalan dengan AWPI-nya sebagai ketua umum. Apa itu isunya? Saya sempat mendengar macam itu gimana? Ya, pada saat itu kan biasalah. Clash kan akhirnya legalitas kan jatuhnya kan yang ikuti kongres. Oh, legalitas jatuhnya. Akhirnya
sudah supaya nggak dualisme, Pak Nardianto pada saat itu menyerahkan dan mendukung Kepemimpinan Bapak Hengki. Oke, dan Pak Hendar selaku sekjennya. Terus prestasinya dari Ketua Umum Bapak Hengki ini apa? Yang sudah diperbuat semenjak kepemimpinan? Ya karena kan gini ya, ini kan yang namanya organisasi yang bersifat nasional. Ya mudah-mudahan nanti Mas Hengki nanti untuk berikutnya ini kalau di Jakarta itu karena kan sifat sekretariat jenderal katanya ini masalah administratif, kepengurusan maupun administrasi organisasi. Oh iya. Untuk pengembangan ya, secara mobilisasi dia juga dekat gitu ya. Kebetulan memang di tahun 2019 sampai 2021 itu dalam tanda petik vakum COVID ya mungkin ya. Selain COVID kan yang namanya aku pun baru tanggal 3 November 2021 itu terbit. Ya, nggak banyak yang bisa dilakukan. Iya. Nah, prestasi yang itu paling-paling ya akhirnya bekerja sama dengan Universitas Profesor Dr. Mustopo. Oh iya. Oh itu humasnya saudara kembar saya itu. Yang ketemu Om Mustopo itu saudara kembar saya itu. Ya gitu-gitu lah. Iya itu. Makanya harus terima kasih itu sih Bapak Ketum itu. Sehingga Pak, kalaupun kita belum kita mau mengadakan kehamilan, diklat lah, bisa memanfaatkan. Iya. Sementara rektornya nanyain terus tuh ya, kapan nih gitu. Itu saudara kembar saya ngadu katanya, kapan nih Iya, oke. Berarti itu sudah ada mulai kegiatan semacam itu. Akhirnya mulai melangkah ya Pak ya, mulai melangkah pelan-pelan. Akhirnya bertemulah dengan persiapan Rakernas ini ya. Nah, bertemu dengan Rakernas ini, cuman sangat disayangkan begitu kuat ternyata ya gapnya ya berseberangannya secara idealisme kepahaman atau dalam menjalankan organisasi itu sudah mulai kuat gapnya itu Pak, mulai terasa atau gimana, atau memang Kalau itu bukan masalah gap, masalah ego aja. Ego. Oke. Tadi sudah disimpulkan sama Pak Hendar bahwa bukan gap. Jadi yang Pak Hendar garisin ya cuma masalah ego aja. Komunikasi. Oke. Tapi sebenarnya malu juga. Malu? Kita organisasi wartawan. Wartawan kan paling gampang kalau untuk komunikasi. Iya, seharusnya kan organisasi wartawan itu. Karena pengurus. Iya. Sebenarnya Pak, komunikasi kalau dia memang tidak dikendalikan dengan gerbong yang memang satu sejalan, ya sebenarnya dibahasakan sih gap Pak. Tapi kalau di sini sudah membicarakan ego, nah berarti di sini sebenarnya ada salah satu pihak secara psikologis yang rentan mau mengakui lu ini begini gitu loh. Nah, gua mau mengakui lu begini, tapi ini loh aturan gua gitu loh. Nah ini agak abstrak sih Pak bahasa saya, tapi aku rasa Pak Edar bisa nangkep gitu. Ini
ini sebenarnya nggak sampai terjadi seperti ini kalau nggak muncul. Kan ada bermunculan ini orang saya, ini orangnya. Nah, ini kan bukan partai politik kan terus akhirnya pecah itu. Seandainya nggak pakai itu, ini bukan lembaga politik, kita independen kan gitu. Sebenarnya nggak perlu seperti itu. Karena yang namanya Mas Ferian itu orang saya, terus nggak masuk SK misalkan. Itu saudara kembar saya, Pak. Saudara kembar saya itu. Iya. Kan nggak begitu. Iya. Kita kan rangkul semua, Pak, gitu. Iya. Senang tidak senang gitu kan. Itu kan keluarga. Keluarga. Kalau menurut saya kecuali kalau di partai politik memang ada kepentingan. Ada kepentingan. Memang ya perubahan itu ya di kepentingan. Ini bukan partai politik. Enggak tahu kok terus orang saya, orangnya ini, orangnya. Iya. Nah, dengan adanya itu akhirnya apa? Yang merasa diklaim itu orangnya ini, orangnya kan terus akhirnya kan misah gitu. Iya kan? Karena seharusnya kan nggak perlu seperti itu. Nggak perlu. Akhirnya dia memecah. Ya, akhirnya pecah dari dua gitu loh. Saya sendiri juga kaget. Katanya saya orangnya Pak Endar. Semua orang saya gitu loh. Semua saudara saya ya satu wadah gitu loh. Ini bukan partai politik, harus dibedakan gitu. Harus dibedakan. Hingga apa? Ya jadi faksi-faksi kan. Kan sebenarnya kan enggak seperti itu. Iya. Tapi ya sudah terjadi. Akhirnya apa? Teman-teman tuh kuat akhirnya kan, kuat. Udahlah, daripada dilanjutin nanti seperti ini nggak enak kan. Ya kita ini kan lebih bagus keluar tapi akhirnya damai. Ya mudah-mudahan nanti yang ke depan bergantinya lebih baik gitu kan. Kita berdoa aja. Oke. Berarti itu ya masalah kedua itu ya ada semacam alah pro orangnya dia atau orangnya Pak Hendar gitu ya. Nah berarti ini sudah klimaksnya Pak ya, di puncaknya ya. Di puncaknya. Tidak kesepahaman ya. Ya akhirnya apa? Saya pernah mancing juga. Udahlah daripada seperti ini gitu kan. Ya udahlah kita berbaik aja. Tapi sudah terlanjur, sudah dicap kan. Kalau sudah dicap kan susah, gitu loh. Sehingga nggak akan smooth gitu loh, nggak akan smooth. Kedepannya tuh nggak akan smooth. Gitu. Nah, karena seperti itu, ya kebetulan teman-teman itu juga punya organisasi lain, gitu. Organisasi lain ya udahlah kita konsentrasi di sini, monggo, gitu. Apa-apa. Berapa orang sih? 6 orang ya Pak? Undur? 6 orang, 7 yang satu tuh yang satu itu Korwil Bu Lena itu. Ya kalau bionya kan karena dikasih tahu kalau Korwil itu dibekukan. Sebenarnya bukan dibekukan sementara waktu kita. Tapi sebenarnya perlu juga. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kan luas banget ya. Luas sekali. Luas ya. Kalau untuk percepatan pembentukan yang namanya DPD maupun DPC maupun. Oke, kita ambil singkatnya Pak. Jadi setelah pengunduran diri Pak Sekjen dari AWPI, berarti itu sudah diterima. Sudah, saya malah dapat surat hari ini. Surat apa tuh Pak? Surat ini ya, surat pemberitahuan itu kan. Mengenai pemberitahuan ke Kementerian Hukum dan HAM. Ya saya memang juga, yang intinya juga undur diri. Ya. Ini udah diterima, cuma mungkin dengan seperti ini kayaknya sudah cukup, harusnya SK
SK kalau mau ngasih SK ini SK pengunduran diri. Eh, SK itu bisa untuk apa? berarti surat ini sudah ke Kemenham. Ya nggak tahu. Ini baru saya hari ini. Oh, Tapi yang menerima. saya sayangkan ini ada surat peringatan ini, perihal kok surat peringatan. Oh. Peringatan Berbunyi apa Pak? bunyi untuk tidak menggunakan atribut. Ya kita nggak mungkin. Kita sudah Oh. keluar. Dan atribut ini kan juga belum di apa? Hak paten kan. Belum di hak paten. Oh, atribut. Oh, dari AWP ini masih belum dipatenkan. Belum. Dulu ada rencana. Terus apa lagi ya ini? Tidak lagi menjadi pengurus anggota ini. Kalau kita konsisten. Kita udah mundur ya udah, enggak akan gunakan atribut itu lagi. Terus apa lagi? Melakukan apa pleno berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangganya sendiri kan itu saya agak saksi hasil kongres waktu kongres 2019. Hasil Kongres Anggaran Dasar hasil Kongres 2019. Perubahan itu saya sampaikan karena nggak disahkan. Oh, itu nggak disahkan. Waduh. Kalau nggak disahkan nggak bisa menjadi suatu aturan dong Pak yang harus di. Ya kembali ke ADART semula. Oh. Kenapa nggak disahkan? Waktu selesai kongres pun masih ngutek-ngutek juga. Ngutek-ngutek kan. Begitu kongres selesai kan harus ada pengesahan ADART. Makanya di akte perubahan itu hanya perubahan pengurus, tidak termasuk perubahan ADART. Ya. Karena ADART nggak disahkan. Itu kan harusnya kan ada tim perumus lah, ada tim pembahas kan. Itu kan harus terus baru disahkan kan. Termasuk yang mengesahkan bisa juga dari pendiri. Iya. Tapi itu apakah nggak akan memberikan efek kelonggaran jadinya? Jadi nggak terlalu berpedoman ke ADART dalam menjalankan organisasi, apa nggak pengaruh ke sana? Ya sebenarnya kalau ada yang dalam tanda petik gitu ya, yang mendalami atau mempelajari itu ya ADART itu tidak bisa digunakan. Seperti pengurus pun kan berubah-ubah. Terus di ADART juga mencantumkan pendiri baru kan nggak bisa. Pendiri itu kan nggak bisa diganti. Pendiri itu nggak bisa diganti. Makanya waktu ada perubahan pendiri jangan diganti. Dalam akte notaris perubahan itu tahun 2019 itu ya, nomor 6 itu ya, hanya perubahan pengurus saja. Kalau dari pendiri sendiri AWP ini berapa orang? 8 orang. 8 orang. 8 orang, tapi katanya konon ceritanya yang meninggal itu 3. Berarti tinggal Insinyur Nadianto. ada 5 lagi, ada 5 lagi lah. Pokoknya yang terakhir Samadi aja. Pak Samadi. Oh, Pak Samadi. Pak Samadi ini terakhir, dia nomor terakhir. Tapi nomor terakhir apa dia juga bisa ngambil kebijakan sama dengan pendiri yang lain? Sebenarnya harus ada juga ya itu etika ya. Saya kan baca di sini ada dia tanda tangan SK Dewas. Itu sebenarnya nggak bisa. Dia bukan pendiri kok. Dia bukan ketua. Yang ketua itu Pak Nadianto. Ya minimal harusnya minta anu lah. Tapi gini Pak, kita jangan nanti di apa sih
ini mengoceh tanpa ada alasan. Kalau seandainya sama aja dia memberikan SK ke Dewas, kan dia bagian dari pendiri. Nah, sementara Insinyur Nadianto selaku pendiri dengan adanya dualisme AWPI yang akhirnya si IR Nadianto ini menyerahkan AWPI ke Bapak Hengki ini, apakah itu nggak pengaruh? Ya sebenarnya gini ya, ini organisasi berbadan hukum. Kita harus selalu kembali ke ini ya, ke aturan yang ada. Ya silahkan aja, misalkan dia mau tanda tangan, tapi jangan ketua pendiri, ketua dewan pendiri, nggak bisa. Ketua dewan pendiri itu Pak Nadianto, kita harus akui, ya. Tapi kalau dia ngakuin ketua dewan pendiri, dia nomor 8 gitu. Itu dulu mungkin kan hanya cari-cari orang aja untuk nambah-nambah status pendiri gitu kan. Kan jadi nggak enak gitu. Berarti dia melakukan. Ya kalau koordinasi, saya minta izin gitu kan, nggak apa-apa. Gitu. Ini kan bisa miss gitu loh. Kita kan menjaga semuanya kan dijaga. Jadi seolah-olah Mas Pak Endar dia ini melangkah dengan kebijakan dia sendiri. Iya, gitu. iya, kan nggak bisa seperti itu. Kita kan harus tanpa ada dia konfirmasi ke pendiri yang sebenarnya pendiri, yaitu ketua pendiri Pak IR Nadianto. Ya, dan yang namanya Dewas itu bisa jadikan satu, SK itu, DPP itu bisa seperti di AHU kan jadi satu juga, enggak Dewas sendiri, itu enggak. Oke, Pak Hendar. Berarti setelah pengunduran diri Pak Hendar dan akhirnya dapat surat mengenai apa sih, perihal apa peringatan? Surat peringatan nih, perihalnya surat peringatan. Oh, peringatan. Berarti di sini isinya dia lebih menitik beratkan apa? Ya, ini dokumen. Minta dokumen udah siap. Kita tinggal ngambil aja. Oh, iya. Iyalah, wong udah ngundurin diri ya ngapain meneh toh nahan dokumen toh. Yang namanya akte notaris itu bisa saya gadekan atau saya jual. Kan nggak bisa diuangkan. Lah iya. Kalau yang dikasih itu BPKB. Udah dikreditkan bisa dituiti jelas BPKB. Wong akte dokumennya opo? Dokumen SK toh? Pengangkatan. Akte pendirian sama akte perubahan. Oke. Kayaknya seru banget. Oke. Ya. Apa aja tapi ya nggak apa-apa lah. Saya tetap yang seperti ini maklum gitu kan. Ya walaupun di sini kalau saya amati ya, karena kita orang birokrat yang sering ngamati, sering melihat surat-surat tuh mesti kita lihat. Ini benar atau enggak tuh kita lihat. Seperti ini aja. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia, gitu kan? Sekretariat Jalan Muh, Ali nomor 3 RT 004, RW 09, gitu kan? Bla 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 Jakarta Pusat. Apa? Sekretariatnya? Gitu. Karena ini badan hukum loh, jadi nggak bisa sembarangan seperti ini. Alamat ini. Alamat ya. Alamat itu rumahnya ABPI. Rumah. Ya, rumahnya. Nah, ini alamat di Jakarta Pusat. Tapi di sini ada yang di Jalan Menara Air, padahal satu surat gitu kan, satu alamatnya di Muh Ali, alamatnya di Jalan Menara Air. Menara Air. Kan bingung saya, ini apa ini coba? Apa ini? Sampai ke laut itu Pak menara. Oke. Saya kan bingung ini. Iya. Bingung ini. Berarti Alamatnya BPI jadi banyak. jadi banyak banget ya Pak alamatnya Ya UPI memang ya Pak. pada saat ada perubahan ini supaya nggak dualisme alamat gitu,
saya pada saat itu yang menyampaikan ke kantor pajak. Bagaimana kalau alamatnya 2, kalau terjadi apa-apa bagaimana? Gitu. Ya akhirnya pihak kantor pajak ya paling-paling gitu Pak, sementara waktu di non efektivitas supaya tidak masalah. Ya nanti mudah-mudahan cepat juga diurus alamat barunya dan terus bisa ke alamat baru. Mohon maaf karena NPWP salah satu sebagai dasar membuat SK selain akte notaris. NPWP ya Pak ya? NPWP, karena itu NPWP itu ada domisilinya. Berarti dengan pengunduran Pak Hendar dan beberapa teman-teman yang berjumlah 7 orang ini berarti nanti akan melakukan perubahan semua dong Pak di akte itu? Oh ya pasti, pasti itu nanti kan setelah jadi yang namanya akte notaris tentunya disahkan dan Kementerian Hukum dan HAM dicetak itu pasti. Kalau nggak gitu ya nggak legal. Nggak legal. Berarti kondisi sekarang ini organisasi ini gimana ini? Berjalan atau? Kalau jalan atau tidak saya sudah tidak mengikuti. Oh gitu. Apa jalan di tempat mana ya? Apa sibuk ini kalau apa piye? Kita kan masih persiapan untuk administrasinya dulu. Iya, berarti Ya silakan itu. Saya udah nggak anu lagi. Oh iya. Tapi sampean kan tetap akan menyiapkan loh dari apa-apa yang dibutuhkan loh kalau memang diperlukan. Bukan apa-apa yang dibutuhkan, yang namanya dokumen yang ada di sini, ya, yang ada di sini, ya saya kasihkan. Iya. Saya kasihkan, silakan aja. Diambil nanti. Karena kalau saya kirim kemana ini, kan nggak jelas. Alamatnya ada yang Muhammad Ali, ada yang Menara Air ya. Kalau tak kirim pos nanti hilang. Tapi di sini ada nomor berapa? Nomor 9 Pak ya. Ini. Nomor 9. Ada hasil rapat bahwa Pak Samadi yang mau ngambil. Ya, silahkan Pak Samadi datang. Sudah tak siapkan. Nah ini Samadi Dewan Pengawas, kan? Nomor 9. Saya akan besok ke Eksekjen untuk minta dokumennya, silahkan. Jangan bersurat, ambil aja. Kok jabatannya jadi Dewan Pengawas? Ya memang dia melebur bisa. Oh dia melebur bisa. Ya, pendiri itu bisa melebur menjadi sekjen, menjadi ketua umum, menjadi apa saja. Iya. Enggak, itulah kelebihannya Dewan Pendiri. Oh gitu. Kelebihannya pendiri itu gitu. Jadi dia bisa menyatu sebagai pengurus. Mau jadi sekjen, mau jadi apa, silakan. Bisa. Oke. Berarti di surat itu sudah tertera jelas bahwa Bapak Samaji selaku dewas dia ya, menjabatkan diri sebagai dewas untuk mengambil dokumen. Nah, dia sendiri yang ngomong di sini. Oh, dia kalau sendiri. mau ngambil. Oke. Tapi yang namanya surat peringatan tuh ini sebenarnya enggak di sini. Tapi ya enggak apa-apa. Kita tetap maafkan. Kenapa? Mungkin kalau lebih ini seolah-olah menuduh atau menjustice Pak, seperti ini. Enggak tahu. Ini mungkin ada kaitannya dengan Pak Samadi waktu kesini mau ngambil dokumen itu. Saya dapat pesan dari ketua Dewan Pendiri, jangan dulu dikasihkan. Saya juga manut ya. Terus akhirnya kan telepon gitu kan. Akhirnya tapi kok ini kok surat peringatan gitu. Peringatan namanya saya ngapain gitu. Lawang mundur dirinya baik-baik toh. Mundur dirinya baik-baik. Apa-apa. Memang sudah enggak cocok kan. Ya
sudah gitu loh. Iya, iya. Ya Oke. sudah kita lupakan kan itu, kita lupakan. Iya, iya. Sedikit lagi Pak. Ya, background Pak Hendra memang dulu di birokrat ya, di Departemen Dalam Negeri ya. Ya di Kementerian dan Kementerian Dalam Negeri itu udah masuk salon berapa Pak? Tingkat apa sih jabatan itu ya, apa? kalau sekarang eselon itu sudah nggak ada karena ini, ASN sekarang ini kan eselon 1, eselon 2, fungsional. Fungsional. Ya. Mungkin waktu kalau di Kesbangpol itu yang mungkin keliling-keliling ya, Pak, ke daerah-daerah yang menyatukan yang ngurusin organisasi. organisasi. Ya, ya dulu kebetulan jabatan saya di budaya organisasi. Oh, di budaya organisasi. Makanya melihat surat-surat kayak seperti ini. Pak Hendar ketawa lagi. Oke, baik pemirsa, saya mengucapkan terima kasih sekali atas perhatiannya. Sebelumnya saya menyampaikan bahwa ini hanya mengklarifikasikan dan tidak ada menyudutkan siapapun. Saya Varian Hilman sekali lagi mengucapkan terima kasih. Ya mungkin ada salah-salah kata atau apa karena lebih bisa dikatakan orang entertain daripada organisasi. Tapi saya ya dengan profesi kewartawanan ini sebenarnya cukup menarik ya apa yang dibawa oleh Pak Endar. Cuman di sini ya itu ya masalah ego dan tidak samanya sebuah kesepahaman menyatu ya akhirnya salah satu pihak harus ada yang mengalah untuk berjalannya ya organisasi ya mungkin dari AWPI. Oke, sekian, terima kasih dan tak lupa juga saya ucapkan dengan Bapak Hendaryanto atas waktunya Pak, terima kasih banyak. Sama-sama Ya. Dadah dong Pak, dadah kamu. Dadah. Oke, dadah. Iya, terima kasih. Oke.